wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, semoga dalam keadaan tetap sehat ya. Baik, kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang makna kandungan Quran Surah At-Tin. Pada video yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang isi kandungan Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang isi kandungan Quran Surah At-Tin ayat 4 dan seterusnya. Ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, apa saja yang menjadi isi kandungan dari ayat ini? Kita simak penjelasan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti video pembelajaran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dalam berbicara, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Contoh dalam berpakaian, yaitu menutup aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Dalam hal makan, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Contoh dalam bergaul, yaitu berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Serta menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Berikut contoh orang beriman dan beramal soleh. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gemar bersedekah, ikhlas menolong. Nah, itu tadi penjelasan tentang kandungan surat yang 4 sampai 6. Dan kita semua telah menyimaknya dengan baik sehingga dapat memahami penjelasan tersebut. Kita sudah mempelajari apa tadi anak-anak? Iya, betul. Ada 3 ayat yang kita pelajari makna kandungannya, yaitu ayat keempat menceritakan tentang bahwasanya Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena seimbang antara jasmani dan rohani, memiliki 4 unsur: jasmani, rohani, akal, dan nafsu. Berbeda dengan hewan, karena hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu, tidak memiliki akal. Jadi keistimewaannya adalah manusia dibekali dengan akal pikiran. Akal mampu mengenali sesuatu itu baik atau buruk, dapat memahami salah atau benar dengan menggunakan akal. Itulah keistimewaan manusia daripada makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan. Kemudian ayat yang kelima, Allah mengingatkan bahwasanya meskipun manusia itu adalah makhluk yang sempurna, namun dapat saja menjadi hina. Mengapa? Karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Dia lebih banyak memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia akan menjadi makhluk yang hina, lebih hina daripada hewan. Kemudian yang keenam, ayat yang keenam, isi kandungannya adalah Allah menegaskan bahwasanya manusia tidak akan menjadi hina apabila dia beriman dan beramal soleh. Demikian 3 ayat yang telah kita pelajari makna kandungannya. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan membahas makna kandungan suratin ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.